Tahukah Anda, teori belajar humanistik sangat penting dalam sebuah pembelajaran? Untuk membahas materi ini lebih dalam, mari simak video ini sampai selesai. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Teori belajar humanistik bersifat abstrak dan lebih mengarah pada kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Faktor emosional dan motivasi sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari si pelajar ataupun siswa, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Dalam penerapannya, teori humanistik lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa dalam penerapannya. Beberapa langkah yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan tentang proses pembelajaran dan dijadikan pedoman oleh pendidik dalam penerapan teori humanistik. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kemampuan awal, entry behavior siswa. Dalam penjelasan yang ketiga tadi, bahwa menentukan langkah-langkah pembelajaran itu sangat penting bagi seorang pendidik ataupun guru, karena rencana pembelajaran sangat penting untuk mengetahui bagaimana dan apa yang akan disampaikan ketika di dalam proses pembelajaran. Begitu pula dengan menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Selanjutnya, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif melibatkan diri. Jadi, seorang pendidik harus pandai dalam mengatur topik-topik pembelajaran yang bisa memancing interaksi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Langkah selanjutnya adalah merancang fasilitas belajar, seperti media ataupun apa saja yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Seperti yang diketahui bahwa media pembelajaran sangat penting. Nomor 7, membimbing siswa belajar secara aktif, yang dimana seorang pendidik harus bisa membimbing siswa belajar secara aktif. Langkah selanjutnya adalah membimbing siswa memahami hakikat dalam sebuah proses pembelajaran. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. Yang 10 adalah membimbing siswa dalam pengaplikasiannya. Untuk yang terakhir, dalam langkah-langkah tersebut juga perlu mengevaluasi pembelajaran dan hasil pembelajaran. Setelah mengetahui langkah-langkah yang harus dimiliki dan yang harus dirancang oleh seorang pendidik, ada juga metode yang harus dikuasai oleh pendidik itu sendiri. Di sini ada dua metode yang dapat dilakukan dalam penerapan teori, yaitu dengan metode dedukatif dan metode induktif. Metode dedukatif adalah suatu metode dalam pembelajaran yang dimulai dari atas ke bawah atau umum ke khusus. Metode induktif. Metode induktif adalah metode yang membangun teori dari bawah ke atas atau dari khusus ke umumnya. Prosedur ini berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan yang empirik dan berakhir dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Seperti yang sudah disebutkan, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal
Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor internal terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis ataupun faktor jasmani adalah faktor yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan keadaan fisik jasmani pribadi yang bersangkutan. Kondisi keadaan fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah faktor eksternal. Faktor itu sendiri merupakan faktor yang bersumber dari luar pribadi seseorang. Faktor eksternal bisa meliputi dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun waktu dari seseorang yang bersangkutan. Faktor lingkungan keluarga. Faktor dari lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dalam menentukan perkembangan pendidikan dan keberhasilan belajar seseorang. Begitu pula dengan faktor-faktor seperti yang ada di sekolah, masyarakat, dan waktu. Dari keseluruhan pemaparan materi yang telah kita ulas dari atas sampai dengan saat ini, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar humanistik merupakan teori yang sangat penting dalam proses pendukung sebuah keberhasilan pembelajaran. Dalam hal ini, teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa.